Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang bertemakan perkembangan anak sekolah dasar. Baiklah, di slide pertama kita membahas tentang fase perkembangan anak sekolah dasar. Nah, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan. Nah, perkembangan manusia itu merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan manusia di sepanjang rentang kehidupan manusia. Perkembangan secara sistematis lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan, walaupun terdapat penurunan di dalam perkembangan. Anak sekolah dasar itu adalah anak yang berusia dari 6 sampai 12 tahun, yang memiliki fisik itu lebih kuat, yang mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung lagi dengan orang tuanya. Nah, di fase perkembangan anak sekolah dasar ini kita membahas tentang 5 perkembangannya. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Nah, menurut teori perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Piaget menyatakan bahwa anak yang usia SD pada umumnya itu berada pada tahap operasional konkret untuk anak dengan rentan usia 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, pada tahap ini itu anak sudah dapat melakukan penalaran secara logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat abstrak masih belum bisa mampu untuk menguasainya. Nah, yang kedua itu membahas tentang perkembangan psikologis anak usia SD. Nah, menurut teori dari Erikson, anak usia SD pada tahap ini itu telah menyadari bahwa dirinya itu memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Nah, anak itu mulai membentuk konsep dan sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarganya. Ketergantungan anak terhadap keluarganya itu menjadi berkurang. Nah, hubungan anak dengan orang dewasa juga di luar keluarga memberikan pengaruh penting dalam perkembangan kepercayaan diri dan juga terhadap pengaruh sosialnya. Nah, yang ketiga itu kita membahas tentang perkembangan fisik dan motorik anak usia SD. Nah, pada fase perkembangan fisik dan motorik anak, sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, fisik seorang anak itu akan mempengaruhi gerak motoriknya. Perkembangan fisik itu merupakan suatu proses tumbuh kembang serta pematangan seluruh anggota tubuh si anak. Nah, perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik atau juga fungsi organ tubuh. Dan sedangkan perkembangan motorik itu merupakan Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau nature. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yaitu dalam lingkungan keluarga. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people sebagai perkembangan kepribadian anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat biologis maupun sosio-psikologis. Anak banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.